Saudara tidak kenal Pak Jokowi, Anda tidak binasa. Walaupun saya tahu kebanyakan orang Minahasa cinta Pak Jokowi. Saudara tidak kenal presiden baru kita, Pak Prabowo, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Ibu Megawati, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Akbar Tanjung, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Amin Rais, Anda tidak akan binasa. Tapi kalau Anda tidak kenal Tuhan Yesus, Anda binasa. Amin. Karena kita yakin semega-meganya Ibu Megawati lebih megah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seakbar-akbarnya Pak Akbar Tanjung lebih akbar Tuhan Yesus Kristus. Seamin-aminnya Pak Amin Rais lebih amin Tuhan Yesus Kristus. Sewahid-wahidnya almarhum Pak Abdurrahman Wahid lebih wahid. Wahid itu kan tinggi. Amen. Yesus Kristus. Amin. Saya pikir kalau saudara-saudara muslim juga akui itu, karena mereka percaya Yesus Nabi yang besar. Kalau kita kan percaya semua Tuhan, Nabi, Raja, pencipta alam semesta, namanya Yesus Kristus. Name above all names. Amen, amen. Jesus Christ, the one and only. Amen. Amen. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang hebat yang pernah hidup di dunia ini, sedang hidup di dunia ini, yang akan hidup di dunia ini, kalau Anda tidak kenal mereka, nggak ngefek, tidak ngaruh. Tapi jangan coba-coba Anda tidak kenal Yesus. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Saya bersyukur pada malam ini satu kali lagi kita ada di rumah doa ini untuk kita bisa terus menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan juga tentu persekutuan yang indah antara satu dengan yang lain di dalam ikatan persaudaraan yang luar biasa tanpa memandang tembok denominasi gereja. Amin. Mau GMIM, mau GPDI, mau GBI, mau GSJA, bahkan ada Advent, ada Katolik, atau mungkin dari KGPM, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Kita bersyukur bahwa itu luar biasa. Untuk kesekian kali saya ada di Minot, bahkan sampai di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara. Dan saya bersyukur ketika ada di Minahasa, saya ketemu dengan satu pengalaman rohani yang luar biasa. Persekutuan gereja Tuhan, persaudaraan dalam Tuhan, begitu luar biasa. Di dunia ini kita perlu ada dalam organisasi tertentu demi keteraturan. Tetapi percayalah bahwa di sorga tidak ada yang namanya tembok-tembok denominasi. Yang ada di sana adalah orang-orang yang selama diberi kesempatan untuk menumpang di planet ini, dia buat keputusan terbaik untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena memang hidup ini adalah kesempatan. Saya pernah mendengar satu ilustrasi, satu cerita yang sangat menarik, saudara-saudara. Di sebuah pulau mempunyai satu kepercayaan bahwa siapapun orang yang terdampar di pulau itu, entah sengaja atau tidak sengaja, lalu datang di pulau itu, semua warga pulau itu yang kelihatannya masih primitif, mereka percaya bahwa itu adalah utusan dari dewa mereka untuk menjadi raja, memimpin mereka di pulau itu. Sudah banyak orang yang entah sengaja tidak sengaja, bahkan ada yang terdampar di situ, mereka akhirnya angkat menjadi raja, saudara-saudara. Satu kali terdamparlah seorang yang boleh saya sebut dia orang pintar, orang cerdas. Dia terdampar di pulau itu. Lalu kemudian waktu dia terdampar, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, karena pemikiran orang-orang di pulau itu adalah bahwa pasti ini diutus dewa untuk menjadi raja. Maka mereka kasih tahu kepada orang yang smart ini, yang pintar ini, bahwa Anda
diutus ke sini untuk menjadi raja. Diutus oleh dewa. Dia bilang, oh tidak, ini kapal saya lagi bermasalah, makanya kami terdampar sementara di pulau ini. Dia bilang, tidak, dewa kirim kalian ke sini, kamu raja kami. Waduh, dia bilang, ini kalau mau baku debat, sudah masuk ini. Ini primitif ini. Maka singkat cerita, dia bilang, ya sudah, kita pasrah pada keadaan. Siap jadi raja. Tapi dia tanya, aturannya bagaimana? Oh, aturan di sini jadi raja cuma 1 tahun. Kamu nih raja kesekian. Semua orang yang diutus oleh dewa kami memerintah di sini cukup 1 tahun. Oh, setelah 1 tahun kami dipulangkan. Tidak, kalian dipindahkan ke pulau sebelah. Pulau sebelah itu pulau apa? Itu pulau yang dipenuhi oleh binatang buas. Ada macan, serigala, anaconda, kalajengking. Mungkin juga ada kecoak beracun di situ. Jadi otomatis yang dipindahkan ke sana mati semua. Orang dibuang ke markas binatang buas, habis saudara-saudara. Tapi saya tekankan dalam cerita ini, orang ini pintar. Dia bilang, oke, masa jabatan saya berapa lama? 1 tahun. Dia maksimalkan 1 tahun ini. Di bulan pertama, dia bilang, saya raja kalian bukan? Iya. Semua titah saya kalian taati selama 1 tahun ini bukan? Iya. Oke. Di bulan pertama dia buat pengumuman. Kumpulkan semua pemuda gagah berani atau semua laki-laki yang masih kuat berperang, datang disertai alat-alat perang, parang, tombak, kalau bisa linggi, sekop, pacul sekalian. Kumpul semua. Dia bilang, untuk apa? Kalian saya mau utus ke sebelah, ke pulau sebelah. Buat apa? Bunuh itu semua binatang buas di sana. Ini orang pintar, bukan kayak raja-raja yang lalu menikmati pemerintahan 1 tahun, lalu dibuang ke sana, digigit macan. Yang ini nggak bodoh kayak yang lain, pintar banget, pintar manfaatkan waktu. Oh, 1 bulan, bulan pertama pulang datang mereka bilang, hormat raja, titah dilaksanakan, semua binatang buas di sana rata, tanah bersih, yakin, kecoak aja habis. Mantap. Di waktu yang berikut dia bilang, kumpulkan semua ahli bangunan di tempat ini, semua arsitek terbaik di pulau ini kumpulkan. Ngapain raja? Kalian saya utus bawa bahan-bahan, tolong bangun istana di sebelah. Karena dia tahu setelah dari sini dia ke situ. Ini bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh, dia menikmati semuanya tanpa memikirkan setelah ini dia kemana. Ya. Beda ini, orang cerdas banget nih. Pintar banget memanfaatkan waktu. Singkat cerita, semua beres. Istana bagus, waduh keren. Di masa akhir jabatan dia pindah, tapi dia sudah rubah itu binatang buas, lokasi binatang buas jadi istana indah. Bapak Ibu, tadi malam saya sudah khotbah di malam kedua. Kita kekal ada 2 tempat, ada kekal di sorga, ada kekal di neraka. Mau ke sorga atau ke neraka, keputusannya di dunia ini. Karena prinsipnya doktrin sorga neraka, sekali sorga tetap sorga, sekali neraka tetap neraka. Dari sorga tidak bisa pindah ke neraka, dari neraka tidak bisa pindah ke sorga. Mau ke sorga atau ke neraka, buat keputusan sekarang. Amin. 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 Terima dia, layani dia, amen. Kenal dia baik-baik. Karena kita masih ada di bawah tema mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Tadi malam saya sudah bahas tentang alasan kenapa tema ini dimunculkan. Karena dosa telah merusak pengenalan yang benar akan Allah. Dan saya tidak ulang lagi. Nanti sudah ada di YouTube nanti besok. Tinggal cek saja kalau mau lihat serinya. Karena saya biasa khotbah berseri. Jadi kalau ke depan, kalau Tuhan izinkan saya datang, bikin tema aja om. Mau 6 hari pun kita bagi 6 seri. Oh pasti, itu supaya menunya pas. Jadi bertahap, enak. Jadi jangan pikir bahwa yang tidak datang malam pertama dan malam kedua ketinggalan materi. So ada di YouTube. Tinggal ada waktu, ada kesempatan, tekan pada dia.
Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Mungkin 1 minggu lalu atau belum ya, baru 3-4 hari lalu saya live TikTok. Kadang saya live YouTube, kadang saya live Facebook. Biasanya kalau saya khotbah di gereja Tuhan, tempat saya menggembalakan dombanya Tuhan, tidak ada domba pendeta, Bapak Ibu ya. Tidak ada namanya domba GSJA. Tidak ada namanya domba GBI. Tidak ada namanya domba GPDI. Tidak ada namanya domba Gemim. Tidak ada yang namanya domba GKI. Tidak ada yang namanya domba apa yang tadi? KGPM. Tidak ada. Semua domba itu domba Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus bilang sama Petrus, gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu Petrus. Gembalakan dombaku, bukan dombamu. Makanya sekalipun saudara dari Gemim, saudara dari Advent, saudara dari Katolik, saya tahu Anda milik Tuhan Yesus dan saya bahas firman Tuhan Yesus. Kami hanya gembala-gembala kecil yang disuruh urus gembala-gembala. Maksud saya, urus domba-domba milik gembala agung. Amin. Ini gembala-gembala kecil yang urus domba-domba sang gembala agung. Amin. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Jadi 1 minggu lalu itu saya live ya, kalau di jemaat saya biasa live karena saya sudah hampir 1 minggu lebih ini tidak ada di gereja. Ini jemaat pasti rindu tingkat tinggi. Tingkat tinggi ini. Makanya saya berusaha jadwal-jadwal berikut saya terima tidak di hari Minggu. Ya, kalaupun harus hari Minggu, itu butuh break yang cukup lama. Tidak bisa setiap minggu hilang dari pengembalaan. Aduh, itu kasihan. Karena beda gembala sama penginjil yang bebas jalan ke sana kemari, itu beda, saudara-saudara ya. Kami paling top ya 1 kali, itu pun alasan jelas. Dan mereka pantau pasti di media juga. Oh iya, Bapak Gembala kami pergi melayani, bukan pergi baselfie Jo di waduk. Apa DP nama ini waduk? Kuil. Waduk ini kawangkoan. Ada kuilnya, tapi ada kawangkoan yang lebih menonjol kelihatan ya, karena wilayahnya ya. Saya sok tahu saya. Sudah dapat informasi dari Tuan Tanah. Oke, kita lanjut, saudara-saudara. Jadi 4 hari atau 5 hari lalu saya live di TikTok. Sementara kita 2 suami istri di wisuda magister teologi kami di Surabaya. Pas di hotel itu kesempatan live. Lalu saya diskusi dengan topik Yesus Kristus adalah Allah. Lalu polemikus dari agama lain masuk dan kita berdiskusi panjang lebar di sana. Nah, saya kemudian memaparkan bagaimana orang Kristen itu bisa mengenal Allah. Atau sesuai tema kita, mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Hosea pasal 4 ayat 6 bagian A. Dengan eksplisit firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betul ya? Saudara tidak kenal Pak Jokowi, Anda tidak binasa. Walaupun saya tahu kebanyakan orang Minahasa cinta Pak Jokowi. Saudara tidak kenal presiden baru kita Pak Prabowo, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Ibu Megawati, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Akbar Tanjung, Anda tidak akan binasa. Anda tidak kenal Pak Amin Rais, Anda tidak akan binasa. Tapi kalau Anda tidak kenal Tuhan Yesus, Anda binasa. Amin. Karena kita yakin semega-meganya Ibu Megawati lebih mega Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seakbar-akbarnya Pak Akbar Tanjung lebih akbar Tuhan Yesus Kristus. Seamin-aminnya Pak Amin Rais lebih amin Tuhan Yesus Kristus. Sewahid-wahidnya almarhum Pak Abdurrahman Wahid lebih wahid. Wahid itu kan tinggi. Amen. Yesus Kristus. Amin. Saya pikir kalau saudara-saudara muslim juga akui itu, karena mereka percaya Yesus Nabi yang besar. Kalau kita kan percaya semua Tuhan, Nabi, Raja, pencipta alam semesta, namanya Yesus Kristus. Name above all names. Amen.
Amen. Jesus Christ, the one and only. Amen. Amen. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang hebat yang pernah hidup di dunia ini, sedang hidup di dunia ini, yang akan hidup di dunia ini, kalau Anda tidak kenal mereka, nggak ngefek, tidak ngaruh. Tapi jangan coba-coba Anda tidak kenal Yesus. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya, makanya di Hosea pasal 6 ayat 3 dia suruh berusaha mengenal dia sungguh-sungguh. Mari kita baca Hosea 6 ayat 3, 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang saya tekankan, mari kita mengenal dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Bukan hanya berusaha, usahanya sungguh-sungguh. Amen. Jadi pengenalan akan Tuhan itu begitu penting. Makanya ketika saya dikasih tema ini, saya berdoa, saya pikir-pikir, oh wow, tema ini luar biasa. Dan saya minta Roh Kudus pimpin saya khotbah 3 malam ini. Roh Kudus uruslah umatmu yang ada di Minot ini, yang ada di Kawangkoan dan sekitarnya. Taburkanlah firman-Mu ya Allah, biar kami semua betul-betul mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Amin. Jadi pengenalan akan yang benar itu begitu penting, karena tanpa pengenalan itu kita binasa. Tapi sekarang begini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, bisakah kita mengenal Allah ini dengan kekuatan kita? Bisakah kita mengenal Allah ini yang adalah sumber kehidupan, sumber berkat, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber kelepasan ini dengan pengetahuan kita? Tidak mungkin. Kenapa saudara-saudara? Allah itu terlalu besar. Yes. Allah terlalu luar biasa. Dalam Ayub pasal 11, mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, mulai ayat 7, ada pertanyaan dalam kitab suci yang bersifat interrogatif, dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini jawabannya pasti tidak. Ayat 7 dimulai dengan begini, perhatikan, silakan Ibu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Jawabannya tidak dapat. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, mustahil saya dan saudara melakukannya dengan kekuatan kita. 8. Tingginya seperti langit. Yes. Apa yang dapat kau lakukan? Betul. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Yap. Apa yang dapat kau ketahui? Jawabannya tidak bisa. 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, Ya. dan lebih luas daripada samudra. Lompat ke Ayub pasal 36, ayatnya yang ke-26. Di situ dengan jelas Tuhan memberi informasi bagi kita bahwa dia tidak bisa dicapai dengan pengetahuan kita yang terbatas ini. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah itu besar. Amin. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Amin. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Perhatikan ayat ini saudara-saudara. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Makanya dalam diskusi itu saya bilang, Kristen itu percaya Allah yang maha besar. Kristen percaya yang namanya sisi transendensi Allah. Allah itu maha besar, nun jauh di sana, dan saking besarnya tidak mungkin pengetahuan kita yang terbatas ini dapat menjangkau dia. Tidak mungkin ciptaan bisa menjangkau pencipta. Seorang bapak gereja yang dipercaya menurut sejarah gereja setelah zaman Rasul Paulus. Ini bapak gereja yang pintarnya luar biasa, namanya Agustinus. Dalam salah satu versi cerita, sepintar-pintarnya seorang teolog, pasti ada saat dimana dia penat, dia puyeng, dia pusing. Dalam kepenatannya, dia refreshing. Boleh tidak pendeta refreshing? Boleh dong. Masa nggak boleh? Iya kan? Tapi tentu ada batasan, prioritas tetap jelas. Pelayanan lebih penting. Maka dia refreshing di pinggir pantai menurut salah satu sumber cerita kisah ini. Sementara dalam kepenatannya di pinggir pantai, sejauh mata memandang, lautan lepas, nun luas di sana. Tiba-tiba datang seorang anak kecil. Anak kecil itu bawa dia tempurung kelapa.
Lalu anak kecil itu pergi begitu saja. Lalu ada suara di hatinya menggerakkan Agustinus dan berkata, timba air laut yang ada di depanmu. Waktu dia timba air laut, suara di hati bilang begini, lu punya otak, ngana punya otak, hanya seperti tempurung itu. Allahmu ibarat lautan lepas yang ada di depanmu. Jadi yang kau bisa tampung tentang Allah, ya segitu doang. Ya. Nangkep Bapak Ibu ya? Amin. Makanya kalau orang debat teologi untuk pamer ilmu, pamer kepintaran, menurut saya itu najis. Tidak ada larangan debat sepanjang debat itu demi kepentingan kerajaan Allah. Tidak ada larangan debat sepanjang debat itu demi mengcover jemaat dari ajaran-ajaran sesat. Paulus melakukan itu. Yesus bahkan berdebat dengan iblis. Yesus selalu pakai ayat, ada tertulis. Baca Lukas 4, Matius 4, ketika Yesus di padang gurun, itu berdebat itu. Boleh. Tapi motivasinya bukan, oh gua nih paling pintar, kita nih ilmu paling hebat. Oh no. Saya percaya hukum Alkitab, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati, ancor so tunggu pada dia. Siapa rendah hati, Tuhan promosi dia. Amen. That's it. Amin. Bapak Ibu terkasih. Jadi maksud saya ialah kita boleh berdebat, tapi bukan pamer-pameran ilmu. Karena pengetahuan kita pas-pasan. Debat boleh saja demi kepentingan umat. Faktanya Apolos melakukan debat dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Mulai ayat 26. Jelas di sana Apolos berbantah-bantah. Itu debat, pakai kitab suci. Tapi untuk apa? Untuk berguna bagi umat Tuhan atau gereja. Perhatikan. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dan ini pengkhotbah luar biasa. Talentanya hebat, fasilida, tapi masih dengar-dengaran orang. Yang nasihatin dia siapa? Priskila dan Aquila. Priskila dan Aquila itu siapa? Jemaat biasa. Saya rasa hari-hari ini banyak jemaat lebih pintar dari pendeta. Dan pendeta harus rendah hati kalau ketemu jemaat ternyata lebih pintar. Yes. Gak apa-apa. Yes. Saudara boleh cek siapa Priskila dan Aquila. Pengkhotbahnya Apolos. Apolos khotbah, Priskila Aquila dengar khotbah. Ini anak so semangat. Tapi pengetahuannya kurang. Panggil Jo ajak makan di rumah. Kalau makan-makan baru omong tuh masuk. Apalagi kalau rica ya. Babi rica, ayam rica, ikan woku masuk itu. Omong-omong Priskila dan Aquila nasihatin dia. Tapi ini orang memang orang rendah hati. Ini pendeta muda rendah hati. Makanya tadi saya bincang-bincang dengan beberapa hamba Tuhan termasuk Pak Frans. Saya bilang saya ini usia kan baru 43. So khotbah dari 18 tahun. Evaluasi khotbah, banyak juga khotbah saya salah-salah. Dari mana saya tahu salah? Karena ada jemaat-jemaat teliti yang mereka dengar, lalu mereka nasihatin saya. Bapak, adek, minta maaf tadi khotbah ada salah ayat, ada salah penjelasan. Aduh, terima kasih. Hormat diberi. Apolos pintar banget. Tapi waktu dia nasehatin Priskila dan Aquila, apa yang terjadi? Tambah hebat, tambah luar biasa, tambah dahsyat. 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Dia berguna dalam hal apa? Bukan hanya khotbah, tapi berdebat. Ayat 28, perhatikan. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi jangan marah orang yang suka berdebat. Kalau Anda tidak punya talenta di situ, Anda doakan dia. Doakan supaya apa? Debatnya murni. Debatnya bukan cari nama. Debat bukan cari followers. Debat bukan motivasi cari uang atau subscriber. Debat karena untuk berguna demi jemaat. Amen. Pelayanan tuh ada banyak, bukan cuma monolog, dialog tuh talenta. Stefanus bersoal jawab dengan orang dan Alkitab berkata, Roh mendorong Stefanus bicara sehingga tidak ada yang bisa lawan dia. Itu juga debat. Yes. Jadi saya hanya mau bagi ini kan hari-hari ini perdebatan tak bisa dihindari di media sosial.
Kalau hanya monolog semua jago. Kalau berdoa aja semua bisa. Tapi masalahnya kita banyak diserang. Dan Alkitab berkata, kalau orang bertanya kita harus menjawab. 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus bilang kamu harus mempertanggungjawabkan imanmu. Tidak bisa orang tanya kita bilang, nanti kita hubungi ketua sinode. Nah, kamu harus jawab. Ini ayat bukan untuk pendeta, ayat untuk jemaat. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Yap. Dan siap sedialah pada segala waktu. Betul. Untuk memberi pertanggungan jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Orang tanya, kenapa kau percaya Yesus Tuhan? Kenapa kau percaya Tritunggal? Kok yakin banget kalian mati masuk surga? Anda harus jelaskan. Jangan orang tanya, pokoknya ada tertulis. Iya, di mana? Ada, pokoknya ada. Ada di Alkitab. Tidak bisa pokoknya ada. Seru, ini ayat bukan untuk pendeta loh. Yeah. Ini dialamatkan kepada jemaat. Kamu harus jawab. Yes. Makanya kalau andai kata saya datang berikut, saya tidak mau khotbah saja, tanya jawab. Sebenarnya tadi disediakan waktu. Itu saya sudah bahkan waktu tapi terlalu tempo. Tanya jawab itu penting, sangat penting. Amin, saudara. Sehingga kita bisa jawab loh. Kenapa ini sekarang saya bilang perpuluhan sudah boleh? Ini bagaimana? Itu semua ada jawabannya di sini. Hanya saya tidak mau bahas itu sekarang. Ya, ini contoh-contoh doang. Tapi bagaimanapun pengetahuan kita terbatas. Yes. Paulus bilang pengetahuan kita tidak sempurna. Amen. Nanti yang sempurna datang baru dia sempurnakan. Jadi maksud saya kembali lagi kalau harus berdebat bukan pamer ilmu. Karena sepintar apapun seorang pendebat pasti ada hal yang dia tidak tahu. Ya. Itu pasti. Dan mulai sadar itu, ya kan? Makanya saudara-saudara kembali kepada topik kita bahwa tidak kenal Allah binasa. Tapi mau kenal Allah sulitnya minta ampun. Maka dalam diskusi saya dengan polemikus non-Kristen itu, yang dia mempersoalkan iman saya bilang sama dia, satu-satunya cara supaya tidak binasa ialah mengenal Allah. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah cuma satu. Caranya bagaimana? Kristus. Ya, intinya bahwa bukan kita yang berusaha dengan kekuatan kita untuk mengenal Allah, tapi Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Itu pasti, saudara-saudara. Makanya dalam kasus Paulus ini kita tahu bahwa ketika dalam ambisi yang besar dia mau membantai gereja, ternyata Yesus datang untuk menampakkan diri kepada Paulus. Dan bagi Yesus, kalau gereja dianiaya, itu sama dengan ganggu Tuhan Yesus. Makanya jangan coba-coba ganggu gereja. Silakan beda sinode, kita saling mendukung, jangan saling mengganggu. Amin. Ini harus dilatih mulai dari dalam Kristen sendiri. Karena hari-hari ini tak bisa dihindari. Kristen sering diganggu. Dan kelihatannya kalau kita baca nubuatan-nubuatan dalam kitab suci, gangguan itu semakin hari semakin meningkat menuju akhir zaman nanti. Ya, maka dari itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita dengan baik, yaitu mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Ya, nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya saya percaya kalau kami pendeta-pendeta hamba Tuhan melayani Tuhan, ya silakan bersemangat berkhotbah, tapi jangan pernah merasa bahwa kalau ada yang bertobat itu karena jagonya pembicara. No, saya yakin tidak. Kalau kita baca dalam Roma pasal 10 mulai ayat 13 sampai ayat 15, ayat itu bilang begini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana orang bisa percaya akan dia kalau dia tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana orang bisa mendengarkan tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana kami bisa memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Nah, bicara tentang siapa yang mengutus ini, saudara-saudara, sudah pasti Tuhan yang mengutus kita. Amin. 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 Jadi kita ini hanya utusan. Kalau ada orang bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tidak ada manusia bisa buka hati orang, itu tidak ada.
Yesus bertobat setelah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kebanyakan orang bilang apa? Kokokan ayam. Salah. Salah. Bukan ayam yang bikin dia bertobat. Anda kalau baca keempat Injil, sebenarnya ketika ayam itu berkokok, mata Yesus lihat mata Petrus. Itu yang menyebabkan dia menangis. Maka para teolog mengatakan apa? Sebenarnya khotbah pendeta hanya seperti kokokan ayam itu. Jelas. Khotbah pendeta hanya seperti kokokan ayam. Silakan berkhotbah. Tapi kalau Yesus tidak lihat orang itu, mata Sang Kudus tidak melihat orang berdosa yang sedang dengar khotbah itu. Kau berkhotbah sampai mabok, dia tidak akan bertobat. Saya tahu diri soal itu. Saya sudah KKR ribuan orang hadir. Tapi saya tidak pernah khotbah di mana-mana. Itu orang saya tuh yang menangkan dia. Bahasa ini harus hati-hati. Takutnya dibarengi dengan kesombongan rohani. Bilang aja Tuhan menangkan dia melalui pelayanan kami. Itu cocok. Karena pendeta-pendeta yang berkhotbah hanya seperti ayam-ayam yang berkokok. Tanpa mata Sang Kudus melihat orang berdosa. Ya. Kita kokok sampai terbanting sendiri. Saya pernah lihat di TikTok ayam berkokok sampai semaput. Ada ayam kokok, mati dia. Kayak bisa napas. Entah saya sudah berapa banyak berkokok dan berapa banyak mimbar, berapa banyak lapangan, berapa banyak panggung. Tapi tidak pernah saya mempertobatkan orang. Itu pasti Tuhan yang tarik mereka. Amin. 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 Makanya satu kali Paulus berkhotbah, ada seorang di situ, perempuan nama Lydia, ini business woman terkenal di Tiatira. Dari Tiatira. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14, dia business woman karena dia penjual kain ungu. Waktu itu kain ungu hanya dipakai oleh bangsawan dan rohaniwan. Sekarang kain ungu di Mantos banyak. Cari yang 200.000 sudah bisa dapat banyak ungu. Siapapun boleh pakai ungu. Dulu tidak bisa. Ungu hanya orang-orang top bangsawan rohaniwan. Pasti itu bisnis mahal. Tapi ini bisnis seorang business woman. Tapi takut Tuhan, suka ibadat, diberkatilah ibu-ibu yang cari Tuhan. Kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena pengalaman di mana-mana yang paling menyala cari Tuhan itu ibu-ibu. Dan kebanyakan janda-janda. Iya. Karena di Alkitab tuh lebih banyak janda daripada duda ya. Bapak-bapak jujur aja kita mati lebih duluan sebenarnya. Tapi ada juga yang kayak Boas ya. Istrinya mati duluan. Tapi lebih banyak janda. Perempuan tuh memang lebih kuat. Dia kan penolong. Penolong tuh lebih kuat dari yang ditolong. Jadi laki-laki jangan sombong. Hargai istri kita, aman. Nah. Kisah 16 ayat 14. Perhatikan Bapak Ibu terkasih. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Terus Tuhan membuka hatinya. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Garis bawahi, Tuhan membuka hatinya sehingga dia fokus dengar khotbah. Jadi kalau Bapak Ibu yang pendeta lagi berkhotbah, Anda perhatian, Tuhan membuka hatimu. Amin. Amin. Anda yang kami khotbah, Anda menghayal, setan menutup hatimu. Selesai itu. Kita coba teriak sampai mau mati, dia tetap tertutup hati. Oh iya, orang-orang ini pasti binasa. Pasti binasa. 2 Korintus 4 ayat 3. Semua ada di Alkitab. 2 Korintus 4 ayat 3. Sama-sama baca. 2 Korintus raja-raja. Salah. 2 Korintus 4 ayat 3. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih apa? Tertutup juga. Maka ia tertutup untuk siapa? Mereka yang akan binasa. Setan tutup dia hati. Padahal kita sudah mulai menyambut firman dengan lagu apa? Lah biar api Injil terus menyala. Oh menyala di katong pung hati. Ini kan versi Ambon toh, yang diseberangkan ke Manado.
Iya toh. Dan seterusnya. So menyanyi api Injil menyala, tapi tetap tertutup, setan pegangan. Tapi yang buka hati, perhatikan khotbah, Tuhan membuka hati. Amin. Jadi kalau ada seruan dari pendeta atau song leader bilang begini, buka hati saudaraku, itu bukan berarti WL-nya yang buka. Bukan, kita hanya ajak saja. Dan ternyata terbuka, Tuhan yang buka. Hati ini kan paling licik. Siapa bisa urus hati? Hati ini paling licik, paling penipu di seluruh hidup kita. Hati. Bisa ibadah begini dia semangat, sebentar sudah tipu orang di luar. Hati ini licik. Benar. Tunjukkan dulu. Yeremia, haleluya. Semua ada di Alkitab. Pasal 17 ayat 9. Ada jawabannya. Yeremia 17 ayat 9. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yudas itu sudah menangis menyesal, kok ujung-ujung bunuh diri. Itulah hati. Saul itu ketika diberi kesempatan oleh Daud, Daud tidak bunuh dia. Walaupun ada kesempatan, walaupun dia sangat membenci Daud, berusaha membunuh Daud, tapi Daud balas kejahatannya dengan kebaikan. Lalu Daud memperdengarkan suara Daud kepada dia. Dia bilang, kaukah Daud anakku? Lalu dia menangis sejadi-jadinya. Pas pulang, pasal berikut, dia cari Daud lagi, mau bunuh. Hati licik. Yes. Makanya kalau hati ini tidak dijamah oleh Roh Kudus, Amen. penipu Amen. kita semua. Amen. Amen. Kita semua pembohong. Ini kita omong jujur-jujur aja. Bukan hanya dusta, dari hati ini kan muncul semua yang jahat. Amin. Semua yang kotor ini dari hati. Markus pasal 7 mulai ayat 21. Khotbah itu beritakan firman. Amin. Jadi banyak ayat keluar. Iya toh, khotbah kan beritakan firman, bukan cerita saya punya nenek moyang di NTT. Bukan ikan naik di pantai. Haleluya. Ikan naik di pantai. Bukan, kita mau cerita ini nih. Dosa naik di hati ini, perhatikan. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Sampai di situ. Saudara lihat, perbaiki dulu siapanya, mic-nya. Sebab dari dalam, dari hati orang. Perhatikan Bapak Ibu, timbul apa? Segala pikiran jahat. Kita kalau mulai pikiran jahat sama tetangga, tetangga tambah kaya, kita mulai curiga. Aduh, jangan-jangan pakai setan dia. Jahat sekali pikiranmu. Amin. Orang promosi jabatan kok ngana punya pikiran solari di mana-mana. Mana ada orang bisa dapat jabatan kalau tidak dikaruniakan oleh Allah? Itu tidak mungkin terjadi. Amin. Jadi jangan pikiran lari kemana-mana. Ya, percabulan, pencurian, pembunuhan. Pembunuhan menurut Alkitab bukan hanya tusuk orang atau tabrak orang, taruh racun di kopi, bukan. Anda benci orang, tidak bisa memaafkan, Anda pembunuh. Kalau ada orang tuh kita bilang, damai dong sama om, nanti aja Natal. Kalau Anda mati September, kok kenapa harus tunggu Desember? Suruh badame, dia nanti Jo Natal Jo. Tapi kalau Anda mati di hari reformasi bagaimana? 31 Oktober. Badame kok tunggu Natal? Langsung WA. Kita minta maaf, walaupun awalnya belum tulus. Mulai aja dulu, nanti lama-lama tulus. Kan segala sesuatu harus dilatih. Yes. Jangan tunggu mengasihi baru mendoakan. Mendoakan sampai kasih itu muncul. Yes. Itu cara menyelesaikan masalah dengan orang yang kita benci atau orang yang benci kita. Kalau masih berat minta maaf, minimal doa dulu, bawa DP nama di hadirat Allah. Kita paling benci ini mertua, tapi kita bawa dia apa tuh. Omong saja dulu, apa adanya Tuhan. Tuhan bilang, ya saya tahu kau memang menantu paling kurang ajar ya kau ini. Tuhan so tahu itu. Tapi biar bawa dulu. Lama-lama nanti bisa. Amin. Amin. Iya, karena orang benci orang tuh pembunuh. Jadi jangan ada kita yang kepahitan sama orang ya. Iri hati sama orang ya. Ayat yang ke-22. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Iya, iri hati, kesombongan. Ini semua dari hati nih.
Hati ini licik dan akar segala macam kejahatan. Makanya Amsal bilang apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Tapi bagaimana hati kita ini bisa dimurnikan sehingga kita bisa mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar? Yang pertama, catat ini. Hanya melalui beriman kepada Kristus. Tanpa itu tidak bisa. Amin. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-9. Ini firman Allah dengan jelas berkata di dalam ayat ini, dan ia sama sekali, ia di situ Tuhan Allah, Tuhan Yesus, ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah apa? Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kita punya hati ini kotor sekali. Di Kejadian dosa intip di hati Kain. Di Wahyu Tuhan Yesus bilang apa? Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri dan mengetok. Ada orang mendengar dan buka pintu. Aku akan masuk mendapatkan dia. Hanya iman kepada Yesus yang bisa mengusir semua kekotoran-kekotoran hati yang kita baca di Markus 7 tadi. Tanpa itu tidak bisa. Karena hati ini terlalu licik, maka yang bisa menaklukkan hati cuma Tuhan Yesus. Kalau tidak susah. Pastor Frank banyak cerita kepada saya dan tanpa sadar, entah beliau sengaja atau tidak sengaja, pokoknya saya dari sisi pendengar cerita, saya menganggap beliau sedang ajar saya. Beliau sedang didik saya. Karena bagaimanapun dari sudut pengalaman usia, Pastor Franz bersama Pastor Dian lebih senior dari kami berdua. Dia bilang ada pendeta tertentu, itu pelayanan mujizat luar biasa. Pendeta. Dia baru khotbah, orang sulari datang, penyembuhan terjadi. Cancer sembuh, hanya touch di komputer atau apa, dia punya doa, sembuh. Tapi waktu dia khotbah, dia punya mata, hanya lari ke ada satu perempuan cantik. Pikir mata yang mencari jiwa. Tapi mata yang mencari yang bening-bening. Ujung-ujung selingkuh dengan perempuan ini. Anda lihat betapa liciknya hati. Orang bisa berapi-api di mimbar. Orang bisa berapi-api di panggung. Tidak ada manusia hebat. Kecuali dia tertanam di dalam Yesus Kristus. Yesus tinggal dalam dia. Dia tinggal dalam Yesus. Dan firman-Nya tinggal dalam dia. Rohnya tinggal dalam dia. Tanpa itu kita tidak mengenal yang benar. Karena hati kita licik. Oh, luar biasa Tuhan bawa kita. Saya senang catat lain. Kok larinya ke sini? Sudah terima saja. Serius, saya catat lain. Kenapa jadi Yeremia keluar? Sudahlah, nikmatin aja. Kami pasti belajar. Tapi ada saat di mana Roh Kudus yang belokkan sendiri. Tapi pasti tidak mungkin out of context. Tidak mungkin out of Bible. Pasti sesuai dengan kebutuhan para pendengar. Amin. Amin. Bagaimana? Supaya saya dan Bapak Ibu terkasih bisa kenal yang benar, tinggal dalam yang benar. Dengan beriman, hati kita yang kotor jadi suci. Amin. Di bagian yang lain untuk mempertegas poin itu, ya, bahwa iman menyucikan hati. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14, di sana penulis Ibrani mengkontraskan antara penyucian dalam ritual Yudaisme dan penyucian oleh darah Kristus. Itu beda. Ritual Yudaisme itu penyuciannya hanya lahiriah dan bertahan cuma 1 tahun. Tapi Yesus Kristus 1 kali untuk selama-lamanya dia menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 13, firman Allah berkata demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang dicatat oleh Markus tadi. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Tidak bisa menyembah Tuhan tapi hati kotor. Tidak bisa berdoa tapi hati mendua. Tidak bisa panggil nama Tuhan padahal hati benci tetangga, benci kerap.
kerabat. Tidak bisa menyembah Allah, tapi melihat hamba Tuhan lain sebagai kompetitor. Tidak bisa. Ya. Hati begitu tidak akan merasakan hadirat Allah. Jangan harap. Kau mau menyanyi 1000 lagu pun gak nyambung, mentok. Kan ya saya bilang, bukan tanganku kurang panjang atau telingaku kurang tajam untuk mendengar, tapi dosa-dosamu memisahkan aku dengan kamu. Amin. Maka kita perlu Yesus. Amin. Kita perlu Yesus. Aduh, saya tidak bisa bayangkan kalau tidak mengenal yang benar, ibadah kita sia-sia. Tapi kalau kenal yang benar, oh haleluya. Kita angkat tangan menyembah, mau lagu Kidung Jemaat, mau lagu baru, mau lagu apa, hati bersih, rasakan hadirat Allah, bebas tanpa ketakutan. Kita maju ke Ibrani pasal 10, mulai ayat 19. Di ayatnya yang ke-19, penulis Ibrani berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Amin. Dapat masuk ke dalam tempat kudus Tanpa takut. Dulu Israel, Tuhan mau ketemu mereka di Gunung Sinai. Musa kasih tahu, besok Tuhan mau ketemu. Mereka bilang, Musa, kamu saja yang bicara dengan kami. Kami tidak berani, nanti kalau ketemu Tuhan kami mati. Israel di bawah hukum Taurat penuh ketakutan. Kita di bawah zaman anugerah oleh darah Yesus dengan leluasa menyembah. Ini rumah doa terbuka. Amin. Datang berdoa di sini. Amin. Aduh, ini tanpa sudah Tuhan bangun melalui keluarga Pastor Franz dan Pastor Dian. Siapapun boleh berdoa di sini. Kawan-kawan pelayan yang urus ini tempat, tolong semangat. Amin. 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 Harus semangat supaya begini. Kita itu kalau saya gambarkan, kalau kita suka berdoa ya, kita seperti punya mezbah atau punya api-api. Semua ini kalau kita miliki hati yang dimurnikan Allah, suka bangun mezbah di rumah, lalu kita kumpul begini, api-api kecil berkumpul, itu jadi api besar. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Baru lagu pertama kita sudah rasakan jamahan Allah. Amin. Amin. Kalau gereja ngerti ini, tidak ada orang yang bilang, saya pergi nggak dapat apa-apa. Tidak mungkin, kita pasti dapat sesuatu. Yes. 2-3 orang berkumpul sepakat Yesus hadir kok. Masa sampai milik langit dan bumi, sang penebus Jehovah Syama itu, dia hadir lalu kita tidak rasa apa-apa. Tidak mungkin. Kecuali memang hati kita kotor, makanya tidak rasa apa-apa. Maka malam ini, izinkan Tuhan membersihkan hati kita. Amin. Amin. Lanjut dulu, 20. Perhatikan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22 sama-sama, 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Hanya Yesus. Amin. Saya puji Tuhan, Tuhan lengkapi dengan kebenaran ini. Jadi kalaupun semangat berkhotbah, saya tidak pernah merasa bahwa saya mampu. Ada orang di jamaah Tuhan pasti Roh Kudus. Amin. Paulus bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan pasti Allah. Amin. Makanya saya juga tidak kaget kalau tiba-tiba saya khotbah, ada orang yang sudah dengar khotbah tapi tetap hidupnya kayak orang gila. Saya biasa aja. Oh biasa aja, saya nggak gampang stres. Memang ini manusia lain daripada yang lain. Makanya kalau saudara andai kata pengikut setia channel saya tahu, apalagi kalau saya khotbah setiap minggu di gereja, apalagi di Kupang NTT, mana bisa khotbah pelan? Karena kebanyakan kantong-kantong Kristen tertentu, saya nggak tahu yang lain ya. Kantong Kristen tapi jahatnya minta ampun. Yang selingkuh juga Kristen, yang bahugel juga Kristen. Heran. Kadang-kadang tukang selingkuh, tapi kalau di Bapak Ibu terkasih. Amin. Ini saya perlu ngomong ini karena saya lihat hari-hari ini, aduh, orang tidak mengidolakan Kristus lagi.
Dia jadikan sinodenya di atas segala-galanya. Sampai Yesus dia geser. Entah sinodenya mau benar atau tidak, mau kompromi dosa atau tidak, pokoknya sinodeku. Sampai Yesusku digeser, sinodeku ditonjolkan. Tidak ada yang salah dengan cinta sinode, tapi sinode tidak boleh geser Kristus. Tidak ada yang salah dengan cinta pendeta atau hormat pendeta, karena Alkitab suruh hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Tetapi maksud saya, jangan over. Yes. Amin. Ya. Ini penting karena ini jam jalan cepat sekali. Soalnya pesawat kita jam 5.45. Nah, bayangkan kalau kita tidak tidur sekarang, kita tidur jam berapa? Coba. Lalu bangun jam berapa? Pesawat terbang jam berapa? Intinya begini, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Hanya dengan beriman. Amin. Hati kita yang kotor dibersihkan. Amin. Tapi bukan hanya dengan mengenal Kristus. Tidak stop sampai di situ. Harus tetap selalu ada waktu dengan kitab suci kita. Amin. Dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan apa? Dengan apa kasih orang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saya lihat ini semua pemuda ini. Oh iya, menurut WHO, benar ini, PBB, pemuda itu umur 70. Coba cek di Google sekarang. WHO menetapkan pemuda itu 70. Wow. Ini ibadah youth sekarang kita ini. Iyo, anak-anak tuh dari 70 tuh pemuda. Ada amin youth? Kenapa kalau terlalu merasa tua? Seperti Kaleb dong. Sudah 85 tapi bilang saya seperti masih 40. Amin. Menyala. Paloma. Kawan-kawan. Menyala dong. Tabakar. Meledak. Oh iya dong. Amin. Untuk pertahankan kelakuan bersih dengan firman. Yohanes 15 ayat 3 Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Berarti tolong, kalau memang sudah dibersihkan dalam artian sudah beriman, jangan jauh-jauh dari ini. Orang pegang Alkitab belum tentu dia cinta Tuhan, tapi orang cinta Tuhan tidak mungkin dia lepasin. Amin. Yang berikut, tetap berdoa. Karena dengan doa itu ada tindakan kita menjaga hati. Amen. Dan dalam doa kita dididik. Ini house of prayer, praise and worship. Right? Oh, I can spot. You know what I'm saying? Master John. You know what I mean? Maksud saya adalah, ini adalah rumah doa, pujian, dan penyembahan. Yes. Di sini kita dididik berdoa. Amen. Bukan hanya doa for kita pun diri. Yeah. Kita doa bagi Indonesia. Kita doa bagi Israel. Kita doa bagi bangsa-bangsa. Kita doa bagi semua kawan-kawan kalawat. Kalawat. Tuhan pasti mengerti maksud saya, ya kan? Kalawat, Minot, dan sekitarnya. Amin. Dan yakin doa orang benar sangat besar kuasanya. Firman Allah terlalu banyak yang suruh kita berjaga-jaga dalam doa, berdoalah dalam roh, dan lain sebagainya. Dan ingat, salah satu cara jaga hati bukan hanya beriman pada Yesus, rajin baca Alkitab, merenungkan firman, rajin berdoa, tapi yang pasti kita juga rajin melakukan firman. Dan salah satu tindakan terbesar dan paling agung melakukan firman itu apa? Beritakan Injil. Amen. Karena amanat paling agung, the Great Commission, amanat agung itu go and tell about Christ. Yes. Lama-lama saya bahasa Inggris terus. Padahal baru try aja. Haleluya. Amin, saudara. Amen. Itu perintah teragung. Dan itu bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tugas kita semua. Tidak semua kita jadi pengkhotbah, tapi saudara tahu pemberitaan Injil paling efektif itu apa? Ceritakan kesaksian hidup. Itu paling efektif loh. Nggak usah saudara bilang, buka di sini, buka di sini. Nggak usah buka-buka, biarkan pendeta Melatok yang buka. Saudara cerita aja bagaimana Anda sembuh dari sakit. Amen. Benar, itu penginjilan paling efektif.
Maka tidak mungkin orang bisa menginjil kalau dia belum ketemu Yesus. Tidak mungkin orang bisa menginjil kalau dia tidak mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Sebaliknya, kalau orang sudah mengenal yang benar, tinggal di dalam yang benar, dia tidak bisa diam. Yes. Dia mau terus berdoa bagi orang lain. Dia mau terus ajak orang untuk datang kepada Tuhan. Dia akan habis-habisan untuk Tuhan. Ya, seolah-olah dia masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Jadi dia mau melayani terus. Amin. Tapi dia juga menyadari waktu tidak banyak. Seolah-olah Tuhan besok mau datang. Jadi kita harus bagi-bagi betul. Yes. Amin. Kekasih Allah. Amin. Cara tetapan saudara ini pancing saya mau khotbah terus kan. Saya mau stop. Ini cara tetapan terus. Oh no. Maksud saya adalah kita pasti mengenal yang benar. Amin. Karena tanda orang mengenal yang benar. Tanda orang mengenal yang benar tadi saya ada siapkan ayatnya. Dalam 1 Yohanes pasal tunggu, kadang-kadang pendeta semangat tapi salah ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Saudara mengenal Allah, saudara mengenal yang benar dan tinggal dalam yang benar. Inilah tandanya. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu apa? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ada tidak perintah Tuhan yang berat? Tidak ada. Kalau ada orang hitung-hitungan pelayanan, Anda tidak kenal Tuhan dengan baik. Anda tidak mengasihi Allah dengan baik. Yesus bilang, jikalau engkau mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Amin. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Dan cinta, kalau udah namanya cinta, tidak kenal beban. Amin. Tadi ada saudara saya orang NTT, cinta orang Manado. Begitu Om Cinta punya gara-gara tinggalkan Kupang, datang di Kawangkoan. Itu pasti gara-gara cinta. Yes. DP Papa. Oh, DP Papa. Sorry. Dia lahir di sini. Oh, siap Papa, Om. Pokoknya Om lah, orang Kupang. Gara-gara cinta. Yakub itu gara-gara cinta Rahel, walaupun ditipu oleh mertuanya yang bernama Laban. Laban kan tipu dia, bilang kerja 7 tahun. Nanti kasih ini Rahel. Tidur malam buka begini Lea. Darah Yesus berkuasa. Oh, dia kasih gelap-gelap begitu, belum ada neon. Pagi-pagi baru kasih. Kenapa Lea di dalam? Sudah terima kenyataan Johanna. Adat di sini begitu. Nggak boleh adik duluan dari kakak. Ngana kalau mau dapat adik tambah lagi 7 tahun. Tapi di dalam Kejadian pasal 29. Cepat ini orang cepat main ayat ini. Ini tidak dikasih tahu ayatnya ya. Spontan kan? Berarti Anda harus siap. Kejadian 29 ayat 20. Saudara lihat kenapa Yakub bisa kerja walaupun 7 tahun. Dianggap kayak hari kemarin. Jawabannya karena cinta. 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya apa? Seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. Anda kalau cinta Yesus, tidak ada kata berat. Amin. Kalau ada yang melayani Tuhan sungut-sungut, ngomel-ngomel, hitung-hitung, tidak total. Hitung untung berapa, rugi berapa. Kasihmu kepada Tuhan sedang bermasalah. Engkau perlu kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Dan kalau Anda sudah, kita semua kembali kepada kasih mula-mula, yang terjadi ini 1 Yohanes 5 ayat 3. Ini pasti terjadi. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu apa? Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jam. Roh Kudus akan bantu kita. Amin. Saya selesai. Tuhan di pihak kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Luar biasa ya. Aduh, saya lihat mata-mata menatap ya. Stop ini.